Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis tentang surat Al-Humazah. Ini bagi anak-anak kelas 5. Insyaallah kita akan bahas surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah memiliki arti pengumpat atau pencela. Surat Al-Humazah surat ke-104 di dalam Al-Quranul Karim, terdapat di juz yang terakhir yaitu juz 30. Surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Surat Al-Humazah tergolong surat Makkiyah karena surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nama surat Al-Humazah diambil dari ayat pertama, yaitu Lumazah, dari kalimat yang terakhir. Asbabul nuzul surat Al-Humazah. Asbabul nuzul itu sebab diturunkannya surat Al-Humazah. Dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat itu ada asbabul nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya, baik ayat maupun surat. Nah sekarang, asbabul nuzul surat Al-Humazah yaitu adanya penghinaan berupa umpatan atau celaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang orang yang mencelanya itu. Nah, di sini saya akan mengambil dari Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Beliau menyebutkan orang tersebut adalah Ubay bin Khalaf, yaitu seorang kafir Quraisy yang kaya raya. Dia menghina, mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah surat Al-Humazah untuk membantah kepada mereka semua yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama dari surat Al-Humazah yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Arti dari ayat ini mempunyai makna sesuai, yaitu yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, yaitu makna yang dimaksud adalah tukang pencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Maksud mencela di sini yaitu dia berkeinginan untuk menjatuhkan wibawa seseorang atau menjatuhkan kehormatan seseorang atau menjatuhkan jabatan seseorang dengan celaannya itu, menjatuhkan orang di depan umum. Nah, inilah yang celakalah orang yang selalu mencela orang lain hanya berniat untuk menjatuhkan. Bahkan tidak berniat menjatuhkan pun itu dilarang oleh agama Islam. Anak-anak sekalian, ayat yang selanjutnya, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maksud ayat ini yaitu mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Orang seperti ini yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya sehingga dia enggan untuk berinfak, bersedekah, bahkan membayar zakat. Nah, ini yang akan
akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Anak-anakku sekalian, ayat yang selanjutnya, yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sambungan dari ayat yang kedua tadi ini, bahwa orang yang mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta, dia menyangka bahwa hartanya akan kekal, bahkan akan berguna, akan bisa menolongnya. Tetapi pendapat itu sangatlah salah. Karena harta itu tidak akan kekal. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya adalah fana, rusak, dan akan musnah. Harta bisa menolong kita ketika harta itu kita sedekahkan, infakkan, atau kita membayar zakat. Insya Allah harta itu akan menolong kita nanti di yaumil akhir. Anak-anakku sekalian, ayat selanjutnya, kalla la yumbadanna fil hutama. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutamah. Nah, anak-anakku, orang yang mencela, orang yang mengejek, dan tadi juga orang yang mengumpulkan harta sehingga dia menjadi orang yang pelit dan kikir, tidak mau sedekah, tidak mau berinfak, tidak mau membayar zakat, maka Allah akan melemparkan mereka itu ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Allah menanyakan kepada kita, apa hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Nah, inilah bagi orang-orang yang mencela dan orang-orang yang kikir menumpukan harta-hartanya, maka Allah siapkan, yaitu narullahil muqadah, di neraka al-hutamah, yaitu api yang menyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Di dalam neraka nanti, neraka al-hutamah, bagi orang yang mencela dan mengumpulkan harta hanya untuk berpoya-poya, tidak ingin memberi sedekah atau zakat, infak, nanti sama Allah di neraka al-hutamah dibakar sampai ke hati mereka. Innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Nanti di neraka al-hutamah api itu ditutup untuk mereka, orang-orang yang mencela dan orang-orang yang menumpukkan hartanya itu. Ditutup oleh Allah sehingga api itu tidak keluar dan membakar mereka semuanya. Di amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Nah, anak-anakku sekalian, orang yang mencela itu, orang yang mengumpulkan harta sehingga dia kikir dan pelit, maka akan diikat di tiang yang panjang di dalam neraka, lalu dibakar dan apinya ditutup tidak sampai keluar. Anak-anak sekalian, dari pemaparan tadi kita akan mengambil hikmahnya dari surat Al-Humazah itu, yaitu satu, janganlah suka kita mencela orang lain. Jangan mencela orang lain baik mau menjatuhkannya, atau tidak mau menjatuhkan, cuma hanya mengolok-olok saja, cuma bercanda gurau, kita janganlah mencela orang lain. Yang kedua, jangan suka mengumpulkan harta sehingga kita menjadi orang yang pelit dan kikir. Karena harta itu tidak ada yang kekal di dunia ini. Hanya harta yang bisa menolong kepada kita, yaitu harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Yang ketiga,
dianjurkan untuk gemar berinfak, sedekah dan zakat agar terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah harta yang akan menolong jika harta kita diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, maka insya Allah pahala selalu mengalir, apalagi sedekah jariyah. Mengalir terus sampai akhir dunia ini. Amal perbuatan kita, sedekah kita akan mengalir dan menjadi penolong nanti di yaumil akhir. Anak-anak sekalian, itulah pelajaran hari ini surat Al-Humajah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.